Pertanyaan langganan tiap tahun nih guys, puasa Arafah ngikuti wukufnya Saudi Arabia atau 9 Dzulhijjah yang ada di Indonesia? Jawabannya clear jelas. Kalau kamu ada di Saudi, maka ikutilah pemerintah Saudi. Kalau kamu ada di Indonesia, maka ikutilah pemerintah Indonesia, karena kaidah mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menganulir dari semua pertikaian dan perbedaan. Hal ini disebabkan karena ada dua metode yang berbeda. Ada yang disebut dengan ittihadul mutlaq. Kalau satu negara udah ngeliat, ya negara lain ngikutin dong. Namun Indonesia menganut prinsip ikhtilaful matali'. Negara lain boleh nentuin duluan, akan tetapi Indonesia juga independen dan merdeka di dalam penentuannya sendiri. Kalau sudah begini, Anda tanya kepada kami, ya kami mengikuti pemerintah. Lagian kalau kita lihat definisi dari puasa Arafah, itu banyak sekali ulama mendefinisikannya sebagai puasa di tanggal 9, bukan puasa pada saat wukuf. Dan puasa Arafah ini disunahkan kepada orang yang nggak lagi wukuf. Sementara orang yang wukuf dihukumi makruh kalau mereka mau puasa Arafah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama lain, ketika mereka mendefinisikan apa itu puasa Arafah, ya jawabannya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, Qamus Al-Muhit misalkan, juga demikian. Namun apabila ada saudara kita yang mengikuti keputusan yang berbeda dengan pemerintah karena mungkin punya metode lain, ya masing-masing ada tanggung jawabnya. Akan tetapi yang paling penting adalah umat Nabi Muhammad SAW harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan tetap mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, yang benar yang mana? Yang benar yang puasa, yang benar yang berkurban, yang benar yang sholat Idul Adha. Yang nggak benar, yang nggak puasa Tarwiyah, kemudian tidak puasa Arafah, tidak pula berkurban, tidak pula haji, sholat Idul Adha pun tidak, tapi komentarnya pedes banget di media sosial. Jaga kerukunan ya, apalagi sesama umat Islam. Kan kita semua pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau tersenyum kepada kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.